Panitia Khusus Tenaga Kontrak DPRD Kabupaten Lampung Tengah hearing dengar pendapat dengan Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah. Pembahasan tersebut terkait dengan honorer Lampung Tengah. Rapat tersebut dipusatkan di ruang rapat 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Rapat dengar pendapat DPRD Lampung Tengah ini menindaklanjut keluhan tenaga honorer se-Kabupaten Lampung Tengah yang disampaikan beberapa waktu yang lalu kepada Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Seluruh tenaga honorer mempertanyakan nasib mereka yang tidak jelas ke depannya, karena mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi tidak ada kejelasan dan tidak ada pengangkatan menjadi ASN atau P3K penuh waktu. Dalam rapat ini, dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus Tenaga Kontrak DPRD Lampung Tengah, MIC Ansori, dan dihadiri Wakil Ketua 3 DPRD Lampung Tengah, Iwayan Dama, dan didampingi Sekretaris Panitia Khusus Tenaga Kontrak DPRD Lampung Tengah, Erna Rusmawati, serta anggota Panitia Khusus Tenaga Kontrak DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dedi Saputra, Edi Yonisa, Nikomang Dresti Sudiarti, serta dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKSDM Kabupaten Lampung Tengah, Bambang Setiawan, serta seluruh staf di dinas tersebut. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM Kabupaten Lampung Tengah, Bambang Setiawan, dalam hearing dengar pendapat bersama DPRD Lampung Tengah menyampaikan jumlah data non-ASN yang masuk database sebanyak 3.360. Yang pertama, diselesaikan tenaga non-ASN yang masuk ke database tidak terima di tahun 2024 yang kemarin. Akan dimasukkan pegawai paruh waktu, masih dalam proses sampai akhir ini. Dan paling lambat bulan Maret, terselesai semua tahap P3K. Untuk paruh waktu itu, informasi pemerintah pusat bahwa pengajian sesuai kemampuan pemerintah daerah, dan untuk paruh waktu akan mendapatkan NIK. Kita sudah panggil BPSDM untuk sinkronisasi data dulu. Dari pemanggilan ini sudah jelas bahwa memang simpang siur di luar masalah data itu hari ini sudah clear bahwa data yang dari BPSDM itu kurang lebih sekitar 3.600 sekian. Nah, ini yang jadi patokan kita dulu. Kemudian yang non ASN itu ada kurang lebih sekitar 2.600. Nah, ini yang mau kita carikan solusi hari ini. Kemudian besok mungkin kita akan panggil lagi BPKAD, bagian hukum, dan dinas-dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan. Kenapa BPKAD ini perlu kita panggil? Karena formasi ini yang dibuka oleh daerah ini tentu menyesuaikan dengan anggaran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Saya kira itu dan tadi jawaban dari BKD sudah cukup memuaskan, dan saya sampaikan tadi bahwa suatu saat kalau kita masih butuh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan BPSDM, kita akan panggil lagi. Sementara itu untuk karena ini memang terkait dengan anggaran, kemudian peraturan, jadi kemarin kan formasi yang tersedia itu 188. Nah, sisa dari 188 itu ada 3.660 itu yang masih akan dibahas, diupayakan untuk sementara waktu jadi tenaga honorer paruh waktu dulu, P3K paruh waktu, sambil menunggu clear yang 188 ini, kemudian akan membuka formasi lagi seperti itu. Karena kemarin sudah ikut tes itu 2025. Perkiraan tadi informasi dari BKD mungkin kisaran bulan April yang tes kemarin itu selesai, sampai dengan NIP selesai, baru nanti kita beralih ke P3K yang yang akan diangkat jadi paruh waktu. Tapi kita akan menggali dan kita akan koordinasi juga dengan pusat mencari solusi sesuai dengan keinginan teman-teman honorer P3K itu. Mereka berkeinginan agar tidak paruh waktu, keinginannya ingin penuh waktu. Nah, itu yang perlu nanti kita koordinasikan, dan hari ini nampaknya teman-teman eksekutif juga akan rapat terkait dengan ini juga, kurang lebih sekitar jam 1.30 nanti. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tim Liputan Tegar TV melaporkan.